Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 7 Juli 2022, Pekan Biasa yang ke-14. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 7 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menjadi rasul yang sukses, tidak cukup memiliki pengetahuan iman dan kemauan untuk pergi menjalankan perutusan. Tetapi diperlukan pula strategi, komunikasi, dan sikap teknis. Kemanapun pergi, kita perlu bersikap ramah dan mengucap salam. Jika upaya dan niat baik kita ditolak atau kita gagal di suatu tempat atau di suatu bidang pelayanan tertentu, kita tak perlu baper dan bersandar oleh kegagalan tersebut. Kita perlu segera melakukan refleksi, evaluasi, lalu mencoba lagi di tempat atau bidang pelayanan lain di mana terbuka peluang untuk berhasil. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah. Jangan lupa bahwa Yesus sendiri pernah tidak dimengerti dan ditolak di kampung halamannya sendiri. Penolakan boleh jadi membuat kita marah, namun jangan sampai amarah menggelapkan mata hati kita. Allah marah ketika bangsa Israel tidak merespon kasih-Nya. Allah telah mengangkat dan menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak insaf bahwa Allah menyembuhkan mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Allah kecewa dan marah atas kedegilan hati Israel. Kendati begitu, sabda Allah pada Hosea, hatiku berbalik dalam diriku, dan belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu.
Kemarahan tidak menggelapkan mata hati Allah. Belas kasih Allah lebih besar daripada kedegilan hati umatnya. Aku tidak datang untuk menghanguskan. Allah tak lelah mencari cara guna menyapa dan menyelamatkan umatnya. Untuk itu, kala mata hati dan pikiran kita digelapkan oleh amarah dan kekecewaan, masuklah ke dalam hati untuk mengingat belas kasih Allah, dan biarkanlah hati kita tergerak oleh belas kasihan. Sebab belas kasihan Allah lebih besar daripada kedegilan hati. Biarkanlah cinta dari hati kita berbicara. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, berikanlah kami kesabaran, dan semoga hati kami senantiasa tergerak oleh belas kasihan-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Semoga segala usaha dan niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam